Berapa banyak ijazah yang ditahan dari para siswa itu? Setiap tahun angkatan ya, ini sebelum saya menjabat ya, sebelum tahun menjabat itu, kalau siswa kami 300, paling 200 ada di kami. Ya kurang lebih ya 200 dari 2000 dari 2003. siap investigasi. Ijazah merupakan hak mutlak dari peserta didik yang telah menyelesaikan pembelajaran di tingkatan pendidikan. Penahanan ijazah bisa berdampak pada keberlanjutan seseorang untuk memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi, dari dasar ke menengah, dan dari menengah ke perguruan tinggi. Sekolah SMK Bina Insan Kamil yang berada di Jalan Haji Gemin 1 nomor 63, RT 6, RW 9, Jati Kramat, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, terkesan sangat tidak menghiraukan himbauan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang tidak diperbolehkannya menahan ijazah yang sudah lulus dari sekolahnya. Banyak ijazah yang ditahan dari para siswa itu. Setiap tahun angkatan ya, ini sebelum saya menjabat ya, sebelum tahun menjabat itu, kalau siswa kami 300, paling 200 ada di kami. Ya kurang lebih ya 200 dari 2000 dari 2003. Dinas Pendidikan Jawa Barat minta sekolah melakukan percepatan penyerahan ijazah untuk siswa jenjang SMA-SMK terutama bagi peserta didik yang lulus di tahun akademik 2025 atau sebelumnya. Beberapa sekolah menahan ijazah karena alasan administrasi, seperti tunggakan pembayaran uang sekolah atau belum melunasi biaya ujian. Namun, tindakan ini tidak dibenarkan menurut peraturan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Peraturan Sekjen Kemendikbudristek Nomor 1 Tahun 2022 dan Permendikbud Nomor 58 Tahun 2024, sekolah tidak boleh menahan ijazah siswa dengan alasan apapun. Jika ada sekolah yang menahan ijazah, itu bisa dianggap sebagai maladministrasi dan tindakan yang melanggar aturan. Sanksi administratif bisa berkembang menjadi sanksi pidana jika penahanan ijazah oleh sekolah memenuhi unsur kejahatan, yang terutama Pasal 370 KUHP tentang pemaksaan atau pemerasan dan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan yakni memiliki barang milik orang lain dalam kekuasaannya. Sekolah yang nekat menahan ijazah siswa-siswi karena orang tua belum melunasi kewajiban pembayaran. Padahal, penahanan ijazah bisa menghambat perjalanan pendidikan siswa-siswi ke jenjang berikutnya dan menimbulkan masalah di masa depan terutama saat mengurus dokumen kependudukan bahkan melamar pekerjaan. Peraturan yang melarang penahanan ijazah oleh sekolah bertujuan untuk memastikan bahwa siswa dapat segera menggunakan ijazah mereka untuk keperluan melanjutkan pendidikan atau mencari pekerjaan. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 3597 PK 030404 Sekre tentang ijazah jenjang SMA SMK SLB tahun pelajaran 2023 per 2024 atau sebelumnya. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi dengan tegas menjelaskan dan meminta agar semua sekolah segera memberikan semua ijazah yang masih ditahan oleh sekolah. Dan apabila ada tunggakan yang ditimbulkan karena dia mengikuti pendidikan di sekolah, silakan segera disusun tunggakannya dan nanti ada tim yang akan berkoordinasi dengan sekolah mengenai kewajiban siswa tersebut. Kepada para kepala sekolah SD, SMP, SMA di seluruh provinsi Jawa Barat, apabila sampai saat ini ada siswa yang sudah lulus sekolah tetapi ijazahnya atau surat tanda tamat belajarnya belum diberikan, mohon segera untuk diserahkan kepada para siswa. Karena ijazah itu sangat diperlukan untuk perjalanan, kehidupan, dan karir mereka. Selanjutnya apabila ada tunggakan yang ditimbulkan karena dia mengikuti pendidikan di sekolah yang Bapak Ibu pimpin, silahkan segera disusun
tunggakannya, dan nanti ada tim yang akan berkoordinasi dengan Bapak Ibu semua mengenai kewajiban siswa tersebut. Salah satu alasan banyak ijazah ditahan pihak sekolah menurut Dedi berkaitan dengan faktor ekonomi. Penahanan ijazah dapat menghambat siswa dalam mengakses pendidikan lebih lanjut atau mencari pekerjaan. Selain itu, hal ini juga dapat menimbulkan dampak psikologis pada siswa. Jika ijazah Anda ditahan oleh sekolah, Anda dapat melaporkan hal ini ke Dinas Pendidikan setempat atau melalui platform pengaduan online seperti Lapor.